Pak RT masuk ke dalam, ibu di luar sama yang punya rumah. Ibu nangis, emang anak apa shock ibu. Empat anak ditemukan tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keempat bocah tersebut tewas dengan kondisi berjejer di atas kasur dan terkunci di dalam sebuah kamar. Diduga, empat anak tersebut dibunuh oleh orang tua mereka. Sang ayah yang diduga sebagai pelaku pembunuhan itu mencoba bunuh diri, tapi bisa diselamatkan dan dirawat di rumah sakit. Adapun tetangga korban, Titin Rohmah, menceritakan awal mula kasus tersebut. Titin mengatakan keempat anak-anak itu terakhir terlihat pada Minggu sore. Lalu pada hari Rabu, dia mencium aroma bau busuk di sekitar lokasi. Titin sempat mengira bau tersebut berasal dari bangkai tikus. Titin bahkan sempat mengecek plafon rumahnya, tetapi tidak ada bangkai di sana. Saat dilihat di sekitar rumah korban, ada banyak lalat hijau di ventilasi udara dan juga jendela. Jadi gini, ibu kan kurang begitu akrab. Jadi ibunya kan di dalam mulu. Jadi anaknya mah dikeluarin di sini, bapaknya yang liatin gitu. Bapaknya juga jarang gitu ngobrol-ngobrol. Jadi dia tertutup, ibunya di dalam itu. Ibu taunya hari Sabtu itu tanggal 2 ya. KDRT ibu dipanggil itu taunya nih. Tanggal dipanggil ke sono sama ibu korban. Ibu tolongin katanya, ini anak saya KDRT gitu kan. Ibu masukkan ke dalam. Nah udah gitu udah babak belur dah itu korban. Nah udah begitu ibu masuk ke situ, adanya ke rumah Pak RT laporan sama Pak Pancanya yang Mica istrinya itu. Nah nggak begitu lama pulanglah berempat, ada Babinsa, Pak RT, adenya pada pulang sini sama Pak Panca. Habis itu baru tuh dibawa ke rumah sakit korban itu istrinya. Nah udah bayi terakhir ngelihat yang ini anak korban Minggu sore. Nah Minggu sore itu udah nggak kelihatan, udah nggak keluar tuh. Nah kemarin hari Rabu pagi masih keluar itu yang dibeliin Mijo sama Pak Iwan. Nah hari Rabu baru nyium itu ibu bau bangkai hari Rabu pagi 5:30. Nggak nyangka dia gitu, nggak nyangka anaknya dibunuh, enggak. Nyangkanya itu bangkai tikus ibu, bau menyengat 5:30 tuh. Nah kira-kira udah siang, ibu ngeliat tuh laler hijau nih di sini banyak banget, makin bau gitu. Ibu laporan kan ke yang punya rumah. Ini gimana Bude, ini bau gitu kan. Nah Bude datang, empok ibu langsung Pak RT, terus ada abangnya korban, Pak Panca, abangnya sama adenya istrinya datang nyaksiin buka pintu itu. Pas udah lama ada dibuka pintu di ini, pas dibuka pintu ya itu ada pertama yang ditemuin di kamar mandi Pak Panca sama abangnya. Nah abang nggak begitu lama adenya masuk kamar udah berberes itu anak yang 4 di kasur. Tapi sebelum meninggal itu, ibu sempat melihat berapa hari sebelum Minggu sore itu keluar berdua, tapi happy aja, nggak ada apa-apa anaknya itu. Yang 2 di dalam tidur itu terakhir Minggu itu udah nggak ngeliat lagi, ya itu kejadiannya begitu. Minggu pagi nyium bau itu, Minggu hari Rabu itu nyium bau, ini sampai sekarang begini gitu. Tapi sebelumnya warga dalam arti orang ini bergaul nggak sih bu? Enggak, dibilang ibu kan istrinya nggak pernah bergaul, di dalam aja. Kalau Pak Pancanya ya keluar ngelihat anaknya di sini mainnya di rumah ibu itu anaknya. Ini ngontrak kan bu ya? Kontrak ya. Berapa lama beliau ngontrak ini? Di sini hampir 1,5 tahun deh. Tapi dengan masyarakat sekitar gimana? Iya itu jadi suaminya aja yang negor-negor, istrinya mah nggak pernah, di dalam aja. Tapi itu kan kerja, berangkat pagi pulang malam. Pas nganggur juga di dalam aja, baru nganggur 5 bulan kali istrinya. Suaminya mah nganggur pas sudah datang ke sini juga. Tapi sering terdengar cekcok gitu nggak bu? Enggak, ibu juga baru tahu ini dibilangin yang kata hari Sabtu kejadian KDRT itu. Itu baru tahu itu bahwa dia KDRT. Udah itu papancannya dilaporin itu sama adik bininya KDRT. Tapi reaksi pelaku dalam arti kata tsunami itu gimana ibu melihatnya? Kenapa? Reaksi sebelum melakukan itu tingkah lakunya gimana?
biasa aja, orang ngeliatin anaknya nggak gimana-gimana, makanya nggak ada yang curiga. Nggak gimana-gimana gitu deh, biasa aja. Maksudnya biasa itu nggak mencurigakan, cuman ibu lihat emang pikirannya orang namanya mikir kali ya, dia mau udah dilaporin gitu sama adek istrinya, adek RT. Dipanggil kan hari Selasa sama Babinsa itu, bilangnya saya lagi di rumah temen nungguin anak gitu deh. Babinsanya hari Senin kesini tuh, datang hari Selasa aturan dia datang panggilan, berhubung anaknya katanya nggak ada yang nunggu di rumah temen, jadi dia nggak datang gitu, kasus KDRT itu. Saya nyangka, ibu juga kaget, nggak gimana maksudnya nggak kedengeran suara apa gimana, enggak deh, nggak kedengeran suara apa gimana nggak kedengeran ibu gitu. Pas nanti masuk ke dalam rumah itu ibu ikut pas enggak, ibu kan enggak ikut ke dalam. Itu yang dibilangin abangnya, yang meluk Pak Panca di kamar mandi itu. Adenya ke kamar belakang, kan nggak boleh kata Pak RT, belum ada polisi gitu. Yang masuk abangnya Panca sama adenya istrinya sama Pak RT. Bertiga berarti. Bertiga tuh masuk, yaitu Pak RT masuk ke dalam, ibu di luar sama yang punya rumah. Ibu nangis, emang anak sok ibu, emang itu anak di sini mulu, ibu suapin, ibu asuh gitu. Ibu ngegeter aja sampai sekarang ingat anaknya gitu. Biasanya kalau anaknya main-main di luar juga. Iya, sama cucu ibu di sini pada main. Tapi istrinya mah nggak pernah keluar, di dalam aja. Tapi ibu sendiri melihat nggak, ini faktor ekonomi atau enggak Bu? Kayaknya faktor ekonomi deh, ini rumah aja 4 bulan belum dibayar. Udah disuruh ini pindah aja kata empok gitu. Dia bingung kali, uang nggak ada, maaf ya, anak banyak, ya udah aturan bulan ini mau pindah, belum ya kejadian begini lah gitu. Disuruh pindah gitu, ibu yang tahu itu aja. Dan ibu sendiri sebenarnya warga mana ibu? Ibu Tahu nggak paling nggak? Siapanya Pak Panca? Keluarga ini. Panca asli Aceh, KTP-nya Jati Padang, istrinya Riau, KTP-nya Jalan Sirsak, Jagakarsa juga gitu. Di sini ngontrak sudah berapa tahun? Setahun setengah ya. Dalam 1 tahun setengah terjadinya gini memang, tapi sering ngobrol atau gimana? Iya, suaminya yang ngobrol keluar sekali-kali, istrinya mah nggak pernah sama sekali, di dalam aja gitu. Pas 5 bulan nganggur, kalau lagi kerja mah ibu maklumi ya, berangkat pagi pulang semalam, dijemput sama suaminya Pak Panca. Kalau kerja, emang suaminya pas datang juga udah nganggur. Nah ini dia nyupir taksi aja baru seminggu ini. Taksi apa tuh yang biru, Bluebird itu, Bluebird itu, udah gitu aja ibu yang tahu. Tapi ibu sendiri dipanggil atau sebagai saksi nggak? Enggak, nih bapak itu yang dipanggil, yang tadi tuh Pak Iwan itu baru pulang itu. Dan pun pas kejadian itu RT pun juga belum tahu, apa RT udah tahu? Dan Apanya? Kejadian ini Pak RT langsung dikonfirmasi ke polisi atau emang dia udah tahu dan menyaksikan? Dia yang menyaksikan, yang kata buka pintu itu. Dia kan yang nyaksiin, sama yang punya rumah sama warga sini nyaksiin buka pintu itu. Pintu dibuka dari luar nggak bisa dibuka kan, dimanggil tukang kunci pintu itu, ada Pak RT disaksiin. Ya itu pas masuk abangnya duluan yang nemuin Pak Panca di kamar mandi. Ibu langsung nangis ke sini. Pak Panca di kamar mandi itu gimana Bu kondisinya Bu? Itu berdarah tangannya, telanjang bulat gitu. Mau bunuh diri kata abangnya. Cuman masih ini masih mau bunuh diri? Pak Panca. Iya, Pak Panca yang melakukan itu. Iya, yang melakukan itu sama anaknya. Ya begitu deh. Tapi ibu sendiri melihat nggak meninggalnya itu dicekik atau di apa sih? Enggak, bilangnya ibu nggak masuk, nggak boleh masuk. Udah keadaan meninggal 4-4-nya. Oh langsung dibawa? Enggak, dibawanya kan tadi malam sama polisi ke Keramat Jati, rumah sakit Keramat Jati. Jadi ibu nggak masuk, ibu nyaksiin di luar aja gitu deh.